Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bagian keempat dari bab mengenai strategi operasi di dalam lingkungan global. Nah, di sini kita akan melihat tentang bagaimana cara menjalankan keputusan strategis manajemen operasi yang sudah dicanangkan sebelumnya. Ada satu kasus yang cukup menarik yang kita gunakan untuk menjelaskan. Di sini ada dua perusahaan obat yang berbeda. Satu, perusahaan obat yang bermerek, yang sudah kondang namanya, kemudian dia melakukan riset sendiri, dia menghasilkan obat baru, dan dia nanti mengkapitalisasi dengan cara memproduksi obat yang dia temukan itu. Dan ini merek terkenal. Ada juga yang satunya yang sebelah kanan ini merupakan contoh perusahaan obat generik. Obat generik itu berarti biayanya lebih murah karena tidak tersematkan biaya untuk R&D, Research and Development. Sudah ada yang pernah membuat formula obatnya, kemudian formula obat itu untuk jangka waktu tertentu, misalkan 30 tahun, kan masih menjadi milik dari perusahaan brand name drugs ini, perusahaan yang besar ini. Dia punya hak untuk produksi eksklusif untuk dia saja selama katakanlah 30 tahun gitu ya. Tapi setelah 30 tahun obat itu bisa dihasilkan oleh perusahaan lain tanpa harus membayar royalti. Tapi kalau belum 30 tahun, kalau ada perusahaan lain membuat produknya, itu harus bayar royalti kepada perusahaan pemilik lisensinya. Nah, karena itu dua perusahaan yang berbeda punya sama-sama perusahaan obat, tapi mereka punya strategi yang berbeda. Kita lihat masing-masing strateginya. Untuk keunggulan bersaingnya, perusahaan yang di sebelah kiri ini, dia membuat product differentiation, membuat produk yang berbeda. Membuat misalkan vaksin COVID yang lebih unggul, pakai mRNA misalkan, teknologi pembuatannya misalkan. Atau dia efektivitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Atau dia bisa menyembuhkan penyakit yang selama ini belum bisa disembuhkan oleh obat yang lain misalkan. Kalau yang bagian kanan, obat generik, dia yang penting bisa menjual dengan harga lebih murah daripada perusahaan lain. Ini low cost strategy. Nah, di sebelah kiri ini masing-masing dari berbagai keputusan operasi yang harus dijalankan oleh perusahaan tersebut untuk menjalankan strategi yang berbeda. Dari sisi pemilihan produk dan desain produk, untuk perusahaan merek paten, dia memang harus investasi yang sangat tinggi untuk risetnya. Dia harus punya lab yang banyak. Dan dia fokus itu pada pengembangan obat baru. Sedangkan pada perusahaan obat generik, itu dia tidak perlu investasi untuk penelitian. Barangnya sudah ada, tinggal dicontoh saja. Mungkin kalau ada investasi penelitian dalam hal bagaimana cara produksi yang efisien. Kemudian yang kedua, dia fokus pengembangan obat yang sudah ada, obat generik. Dari sisi kualitas, untuk merek paten ini, untuk perusahaan obat paten, yang paling utama itu kualitasnya itu yang diutamakan. Jadi betul-betul harus berkualitas tinggi, betul-betul impuritas atau murnian produknya itu tinggi, dan standar yang dia gunakan melampaui standar minimal dari pemerintah. Sedangkan kalau yang generik, itu yang penting ya memenuhi standar lah. Nggak usah bagus-bagus, yang asal peraturan pemerintah terpenuhi mengenai kualitas produk itu. Dan bisa beda-beda. Kalau standar pemerintah di Eropa beda dengan di Indonesia, ya mereka ngikuti saja standar yang di Eropa lebih bagus, di Indonesia mungkin lebih terbatas kualitasnya. Beda kalau yang brand name tadi, yang paten, dimanapun dia standarnya tetap sama, standar yang tertinggi. Kemudian untuk prosesnya, untuk proses produksi, dia sifatnya moduler. Oke, kemudian dan dia itu membuat pabrik yang produksi untuk jangka yang panjang. Pabriknya itu specialized.
khusus untuk jadi satu pabrik misalkan atau satu lini produksi minimal khusus untuk membuat satu jenis obat saja. Karena dia setelah melakukan penelitian menghasilkan obat baru, dia punya hak untuk selama 30 tahun membuat produk itu. Jadi worth it lah kalau misalkan nanti khusus membuat pabrik untuk satu jenis obat saja. Karena jangka panjang sifatnya. Kemudian dia walaupun belum ada permintaan obatnya, dia sudah menyiapkan kapasitas produksi yang tinggi. Karena dia perkirakan nanti ketika orang sudah tahu tentang obat ini akan terjadi peningkatan jumlah permintaan dan harus bisa memenuhi permintaan tersebut. Sedangkan kalau untuk obat generik, dia lebih modelnya job shop. Job shop itu maksudnya dalam satu pabrik, itu dia bisa digunakan untuk bermacam-macam produk. Nah, misalkan satu ketika di pabrik yang sama, itu alat-alatnya nanti bisa disesuaikan, diubah-ubah, kemudian mesinnya itu dipindah-pindahkan, sehingga ketika mau produksi paracetamol nanti disetting. Ketika nanti mau produksi dextro untuk obat batuk, nanti disetting ulang lagi. Jadi job shop itu istilahnya. Kemudian lokasinya, seringkali lokasi pabrik atau paling enggak headquarters atau pusat perusahaan itu di tempat perusahaan itu ditemukan. Sedangkan untuk perusahaan obat generik, yang penting dia nanti membuat pabrik di tempat yang pajaknya rendah, biaya tenaga kerjanya rendah. Itu mindsetnya tentu akan beda ya. Kemudian layoutnya, penataan pabriknya itu yang sebelah kiri, paten, dia fokus pada produk tertentu saja, layoutnya tetap fix gitu ya. Kalau ini layoutnya lebih fleksibel karena dia pakai job shop. SDM, kalau SDM di perusahaan paten, karena dia itu membuat produk baru, dia banyak penelitian, maka dia harus mendapatkan tenaga ahli yang terbaik dari seluruh dunia. Sedangkan kalau perusahaan yang generik, dia yang penting ini ya, yang keahliannya tinggi cukup manajernya, top eksekutifnya saja. Yang lain-lain yang biasa-biasa saja, toh mereka juga hanya kebutuhan intelektualitasnya nggak tinggi, yang penting bisa kerja secara lebih ke fisik gitu ya. Dan gajinya juga bisa jadi lebih rendah daripada di perusahaan lain. Untuk rantai pasokan, kalau perusahaan paten, dia utamakan itu ada partner pemasok yang berjangka panjang. Sehingga cari win-win solution, jangan sampai dia mencari pemasok yang harganya terlalu murah, tapi lantas bangkrut dia sendiri, perusahaan itu yang akan kerepotan. Tapi pemasoknya juga bisa mendapatkan keuntungan, nanti dia juga bisa lebih sustainable, lebih jangka panjang sifat kerjanya. Sedangkan kalau untuk ini generic drugs, dia cenderung mencari pemasok yang bisa memberikan harga termurah, pakai mungkin bidding atau lelang, karena yang memproduksi bahan baku bisa jadi banyak. Nah, nanti kalau misalkan kali ini yang paling murah perusahaan A, nanti dengan mudah dia akan pindah ke perusahaan B, kalau perusahaan B akan bisa memberikan harga yang lebih murah lagi. Kalau terkait dengan persediaan, perusahaan yang paten itu cenderung menyiapkan persediaan barang jadi lebih banyak. Ya, karena dia itu ingin memastikan jangan sampai ketika ada permintaan dari toko obat misalkan, dia kehabisan barang. Jadi dia lebih mengutamakan ketersediaan barang jadi. Sedangkan untuk perusahaan generik, dia lebih memperbanyak persediaan dalam barang yang sedang diproses, entah bahan bakunya, entah bahan setengah jadi yang obat yang sudah diracik tapi belum dijadikan pil misalkan, belum dicetak, itu lebih banyak yang disiapkan persediaannya. Kalau bahan jadi tidak banyak. Kemudian kalau untuk perusahaan obat paten, perencanaan produksinya cenderung terpusat. Sedangkan untuk obat generik, dia itu tidak terpusat, bisa terbagi pada beberapa pabrik dia,
dan bisa sendiri-sendiri secara mandiri dijadwalkan. Kalau terkait dengan perawatan, ini dia perusahaan paten cari ahli yang betul-betul bagus. Kalau untuk perusahaan generik, obat generik, maka tenaga ahlinya itu ya seadanya, yang penting nanti bisa dilatih. Tujuannya kalau misalkan awal dia bekerja di perusahaan itu dia tidak punya skill, tidak punya keahlian, tentunya dia gajinya lebih murah daripada kalau harus mengambil tenaga ahli yang sudah memang bagus keahliannya. Nah, kemudian setelah itu kita akan sekarang bicarakan mengenai yang namanya outsourcing. Outsourcing itu pada dasarnya merupakan transfer atau pengalihan aktivitas yang tadinya dikerjakan secara internal menjadi aktivitas yang diserahkan kepada pemasok atau perusahaan lain. Nah, ini banyak yang penyebabnya, diantaranya misalkan perusahaan kita, perusahaan yang dikelola, dia tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi misalkan untuk handphone, tidak mungkin banyak perusahaan yang tidak mampu memproduksi chip sendiri. Misalkan kayak Oppo misalkan, atau Redmi dan seterusnya. Dia tidak membuat chip sendiri, tapi pesan chip dari perusahaan yang sudah lebih dahulu khusus membuat chipnya. Beda dengan Samsung. Kalau Samsung dia bisa membuat chip untuk handphone sendiri, tapi yang lain outsource. Kemudian sekarang biaya transportasi lintas negara itu semakin murah, biaya logistik itu semakin murah, sehingga tidak masalah kalau produksi kalau outsource ke perusahaan lain untuk barang-barang tertentu, nanti tinggal kalau barangnya sudah jadi dikirim ke perusahaan induk atau dikirim langsung ke konsumen. Kemudian kemampuan telekomunikasi, kemampuan komputer juga semakin tinggi di dalam mengkomunikasikan dan di dalam mengatur penjadwalan. Ada lagi yang namanya subcontracting. Tadi outsourcing, ini subcontracting atau contract manufacturing. Nah, ini aktivitas yang bisa di-outsource dalam kaitan ini, itu tidak hanya masalah produksinya. Kalau contoh yang produksi, kalau subcontracting untuk produksi, misalkan contohnya iPhone itu hampir sepenuhnya dikerjakan oleh Foxconn. Baru sekarang mulai dia mempertimbangkan untuk produksi sendiri, gitu, karena ada berbagai perselisihan antar negara dengan antara Amerika dengan Cina. Tapi sekarang mulai sekarang masih sebagian besar produksi khusus disubkontrakkan ke satu perusahaan. Satu perusahaan lain itu nanti punya masuk lagi, tidak masalah. Kemudian ini bisa juga layanan legal. Jadi mungkin untuk perusahaan manufaktur dia akan boros kalau punya divisi hukum sendiri. Nah, proses yang tadinya dijalankan oleh divisi hukum dia itu diserahkan pada perusahaan lain. Atau untuk marketing misalkan, proses pemasaran produknya tidak dikerjakan sendiri karena core bisnisnya, keahlian intinya itu pada produksi barang. Dia tidak ingin ada divisi khusus mengenai marketing, nanti serahkan pada perusahaan lain. Ini juga kelebihannya. Ini kelebihannya tentunya kita bisa outsource-kan, kita alih dayakan aktivitas tertentu pada perusahaan yang akan mengerjakan proses itu dengan lebih murah daripada kita punya bagian atau divisi marketing sendiri yang hanya keahliannya mungkin terbatas karena pengalamannya lebih sedikit. Maka kita bisa alih dayakan ke perusahaan marketing yang dia punya pengalaman lebih banyak, staf lebih banyak, dan karena staf yang sama itu melayani banyak perusahaan, dia lebih produktif juga, lebih efektif di dalam bekerja. Dan tadi dia memungkinkan perusahaan induk itu betul-betul fokus pada keahliannya. Kalau keahliannya desain, ya udah dia fokus pada desain. Dulu ketika dia belum punya pabrik, Apple itu lebih kuat di desain. Dia bisa
menciptakan produk yang user friendly desainnya, kemudian enak dilihat, kemudian juga dipegang juga enak barangnya, dan dia memaksa teknologi agar sesuai dengan desain dia. Lantas masalah produksi itu diberikan kepada perusahaan lain, di outsource pada perusahaan lain, sehingga dia bisa konsentrasi pada desainnya. Kalau Apple. Tapi ada beberapa risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan yang melakukan outsourcing. Nah, keuntungannya memang lebih murah, tapi produknya, tapi biaya logistik atau biaya persediaan mungkin meningkat. Kemudian dia memang bisa mendapatkan keahlian yang tidak dia miliki dan dimiliki oleh perusahaan lain. Tapi bisa jadi dia akan kehilangan kendali atas produknya karena dia tidak punya keahliannya. Perusahaan lain yang akan punya keahliannya, maka dia bisa kehilangan kendali. Kemudian ini juga termasuk ini kelebihan bahwa dia bisa meningkatkan kualitas operasi maupun layanannya, tapi ada potensi jangan-jangan perusahaan yang di outsource itu nanti akan mencuri idenya atau memanfaatkan keahlian lebih yang tadinya tidak dimiliki, lantas dibajak oleh perusahaan kompetitor. Jadi bisa menimbulkan kompetisi yang baru. Jadi banyak contohnya sebetulnya. Ada perusahaan kalau di bidang handphone ya, perusahaan yang di outsource membuat handphone, lantas dia ada alih daya, alih teknologi, akhirnya perusahaan itu awalnya tadinya tetap kerjasama dengan perusahaan iPhone misalkan, tapi lantas dia mulai membuat produk sendiri. Tadinya hanya sebagai OEM, Original Equipment Manufacturer, lantas dia membuat produk sendiri juga sebagai produk pesaing. Itu juga salah satu resiko. Kelebihan yang lain itu dia bisa fokus pada satu kompetensi inti, tapi ternyata bisa punya dampak negatif pada karyawan karena dia terlalu terkungkung karyawannya, kerjanya hanya itu aja. Nah, kemudian tapi berbagai resiko ini ternyata juga butuh waktu untuk muncul efek negatifnya. Ya, seringkali kita tidak sadar ternyata efek negatifnya akan banyak juga. Maka harus betul-betul dianalisis dengan baik apakah kita outsource atau tidak. Kemudian bisa pakai factor rating dan bisa memberikan bobot pada setiap unsur. Contohnya di sini. Ini cara untuk menentukan apakah kita akan outsource atau tidak dan outsource-nya kemana. Ini perusahaan ini punya 3 calon perusahaan outsource dari Amerika, India, dan Israel. Di sini kita tentukan faktor-faktor yang kita gunakan apa untuk menilai calon perusahaan yang akan digunakan untuk outsource. Masing-masing faktor ini berapa besar bobotnya. Misalkan yang penting bisa mengurangi biaya produksi. Nah, ini 20%. Mengurangi biaya investasi untuk alat 20% dan seterusnya. Kemudian masing-masing calon ini dinilai seberapa besar mereka mampu mengerjakan, memenuhi kriteria ini. Ternyata kalau di sini misalkan bisa mengurangi investasi bahan modal, itu yang di Amerika lebih tinggi. Kalau di skill peningkatan kualitas, India lebih tinggi ternyata skornya. Nanti dihitung ya, bobot kali kriteria dan seterusnya untuk masing-masing. Nah, ini skor contohnya di Amerika ini hasilnya 3,9. Sedangkan skor yang lain ya ini ada yang nilainya 3,3 dan 3,8. Tentunya yang kita pilih yang skornya paling tinggi. Nah, ini merupakan salah satu contoh analisis untuk menentukan mana apakah pakai outsource enggak, dan kalaupun di outsource ke perusahaan mana yang kita nanti akan kerjasama. Oke, kemudian yang terakhir kita juga harus perhatikan kalau mau outsource indeks korupsi di suatu negara. Ini akan mempengaruhi cost of doing business di suatu negara yang indeks korupsinya tinggi, jadi lebih tinggi korupsinya, maka biaya untuk menjalankan usaha di situ ternyata akan lebih tinggi karena banyak uang yang harus keluar yang tidak resmi di situ.
Oke, itu bagian terakhir dari bab mengenai lingkungan global. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.